Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, pengajian tematik Alasani, alhamdulillah pagi ini Prof. Suhaimi hadir lagi yang akan menyambung yang dulu yang perjanjian pemudial yang pertama ya. Nah, cuma saya lihat memang sekarang banyak teman-teman kita sedang keluar kota begitu ya, barangkali jumlah peserta walaupun demikian sudah 153. Silahkan Prof. Suhaimi untuk mulainya, silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. 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 Ada anggapan dan sering orang berkata, saya tidak berkehendak lahir. Saya lahir ke dunia ini adalah kena iseng ibu dan bapak. Sehingga rasa tanggung jawabnya itu pun dilempar kepada yang lain. Padahal di ayat 172 Al-Araf ini jelas-jelas Tuhan mengatakan yang berkehendak untuk ke dunia itu adalah masing-masing roh itu. Sehingga demikian berkehendaknya, dia tidak memilih. Kalau dia tidak berkehendak, tentu dia bisa memilih. Kalau dapat saya lahir jadi anak presiden, kalau dapat saya lahir jadi anak menteri, kalau dapat saya lahir jadi anak orang kaya. Tapi karena bukan roh itu yang memilih berkehendak, makanya dia yang berkehendak untuk dilahirkan, maka dia menurut aja. Mau lahir dengan tukang beca sebagai ibu bapaknya, mau lahir jadi anak pencoleng, mau lahir jadi anak gembel, mau jadi anak itu, roh itu bersedia saja. Pokoknya dia sampai ke dunia. Makanya tak pernah ada kita sebagai manusia menyesali ini orang tua kita. Tidak pernah. Bahkan kita selalu disuruh berjuang. Makanya kita lihat dalam surat Sajadah ayat 8, Allah berkata, kemudian dia menjadikan keturunannya dari saripati yang hina. Dan pada ayat ke-9 di surat Sajadah itu, kemudian dia Allah menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya rohnya dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, hati. Setelah semua itu terjadi, tercipta, barulah roh itu diciptakan. Tetapi kamu sedikit sekali yang bersyukur. Nah, para pemirsa yang berbahagia, untuk itu sepertinya ayat ini menyuruh kita untuk menggali lagi. Kita harus mengetahui fungsi reproduksi manusia, bagaimana yang perempuan, bagaimana yang laki-laki, kemudian bagaimana sperma itu dipancarkan, dan bagaimana terjadinya pembelahan-pembelahan sampai nanti ketika berusia 120 hari, ketika semuanya telah lengkap, panca inderanya lengkap, semua sistem tubuhnya lengkap, ketika dia jumlah sel-sel itu berjumlah 110 ribu triliun. Jadi kalau kita lihat dari satu sel, nanti dia berkembang mencapai jumlah yang luar biasa banyaknya karena demikian cepat perkembangannya. Dari satu menjadi dua, dari dua menjadi empat, dari empat menjadi 8, 8 menjadi 16,
16 menjadi 32. Dan kalau sudah 32 sel terbentuk, masing-masing sel itu kemudian menjadi sistem. Telah di tubuh kita ini terbentuk 32 sistem, sistem pendengaran, sistem penglihatan, sistem pernapasan, sistem jantung, semua sistem-sistem itu terbentuk ketika sel itu berkembang dan membelah. Para pemirsa yang berbahagia, makanya setelah sampai dia pada pembelahan yang demikian banyak, sebanyak 110.000 triliun, masing-masing sel itu pun dia sujud, masing-masing sel itu pun dia beribadah, dan semua yang di langit dan di bumi dan setiap sel, kata Tuhan, itu juga beribadah menurut sistemnya masing-masing. Nah, setelah itu lengkap, barulah roh ini yang akan mempertanggungjawabkan segala hal, yang akan menyebabkan manusia itu tinggi dibandingkan makhluk lain, adalah karena roh yang ditiupkan itu. Sebaliknya, dia akan menjadi hina ketika dia mensia-siakan, dia melupakan janjinya, dia lupa bahwa roh yang ada dalam tubuhnya itu adalah gambaran dari Allah yang hadir dalam setiap janjinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, lalu apa yang terjadi? Setiap bulan kita lihat wanita itu mengalami menstruasi atau haid. Pertanda kegagalan dari suatu pembuahan. Kalau kata guru saya, dulu ingat-ingat saya, ovum itu kecewa. Ovum itu telah keluar, telah menjadi telur. Dia menunggu kedatangan sperma. Namun sperma yang ditunggu tidak kunjung datang. Sehingga dia menangis. Dan tangisnya mengeluarkan darah. Dan darah haid itu adalah tangisan dari ovum yang tidak sempat dibuahi. Sastra juga guru saya itu bercerita. Nah, kalau kita lihat, setiap bulan itu sebetulnya ada 750 buah sel folikel primordial yang disiapkan untuk menjadi telur. Dari 750 buah itu, mereka berlomba. Mulai dari folikel primordial, menjadi folikel 1, menjadi folikel 2, menjadi oosit, kemudian yang terakhir dia menjadi folikel degraf. Folikel degraf itu artinya folikel yang dominan. Jadi di antara 750 itu hanya satu yang menjadi sel dominan. Hanya satu yang menjadi folikel degraf. Yang satu inilah yang akan menjadi ovulasi, yang keluar menjadi sebuah telur. Padahal kalau kita lihat dari 750 buah sel itu, dia terletak pada suatu ovarium yang sama. Dia dapat darah yang sama. Dia dapat hormon yang sama. Dia dapat aliran darah dan makanan dan nutrisi yang sama. Semuanya sama dari ke 750 sel ini. Namun ketika yang satu di antara 750 itu berjuang bekerja lebih besar, lebih kuat, sehingga dia mencapai penampang sebesar 25 mm. Dan
ketika itu terjadi, maka folikel-folikel yang lain, yang banyak itu mengangkat sel folikel yang dominan ini menjadi pemimpin. Dan dia menyerahkan kepemimpinan itu kepada sel yang satu ini, sel yang dominan. Apa kerja yang lain? Yang lain kerjanya, ya sampai di sini, dia bunuh diri. Dan hasil bunuh dirinya itu, zat-zatnya itu dipersembahkan untuk sel yang satu ini. Begitulah alam ini rupanya. Alam bercerita bahwa dalam suatu perjuangan yang perebutan untuk menjadi ovulasi itu, bila ada satu yang sempat mencapai besar, kuat, kokoh, dengan ukuran 25 mm, maka yang lain menyerahkan dan menyokong untuk yang satu ini yang menjadi telur. Dan begitulah alam, sabda alam. Demikian pula lah keberlangsungan itu hidup. Para pemirsa yang berbahagia, ini kita kalau berandai-andai, andaikan setiap sel folikel primordial itu ingin menjadi ovum, cita-cita dia pula yang jadi pemimpin, dan kalau begitu dia dapat perlakuan yang sama, sama-sama dapat makanan, sama-sama dapat enzim, sama-sama dapat hormon, dan dia ingin, dan dia meminta kepada Tuhan, ya Allah, izinkan saya menjadi ovum. Dan kalau kesemuanya berdoa, meminta menjadi ovum, betapalah hebatnya. Tentu akan masuk ovum ratusan buah. Kalau ovum yang telur yang ratusan buah ini, pada waktu sanggama, pada waktu hubungan suami istri, di mana si bapak memancarkan sebanyak 250 juta jumlah sperma, dapat kita bayangkan 250 juta sperma akan membuahi ovum yang ratusan buah, bisa-bisa akan terjadi ratusan kehamilan. Dan kalau terjadi ratusan anak dari seorang ibu, betapalah sulitnya bagaimana ibu itu menyediakan air susu, dan di mana susu itu dipasangkan. Tentu di mana-mana susu itu tumbuh untuk memberi makan anaknya. Tentu di mana-mana terjadi hal yang luar biasa. Makanya saya merenung, syukurlah, untunglah ada doa dari folikel primordial itu yang tidak dikabulkan. Kalaulah setiap doa dikabulkan, kalau setiap permintaan disediakan, tentu akan ibu bisa mengandung anak ratusan. Dan kalau itu yang terjadi, nggak akan kuat si ibu itu. Dia tidak sanggup memikul beban dengan ada 100 anak yang dikandungnya. Maka dia akan sakit, dia akan lumpuh, dan dia akan mati. Berakhir tidak seorang pun anak itu yang akan hidup. Berakhirlah kehidupan kita. Sama halnya sewaktu saya pergi ke Magek. Magek itu kampung istri saya. Di sana ada pohon durian. Saya saksikan ibu-ibu di bawah pohon durian itu
menyapu. Yang disapunya sampah. Sampah itu banyak terdiri dari bunga-bunga durian dan putik-putik durian. Tiap hari bunga-bunga itu dibersihkannya dan disapunya. Putik-putiknya pun demikian. Ketika itulah saya juga merenung sekali lagi. Andaikan setiap bunga menjadi putih, setiap putih menjadi buah, dan setiap buah besar-besar dan berduri sebesar buah durian. Tentu satu ranting dari pohon durian itu akan dihinggapi oleh ribuan buah durian. Mana tahan, mana mungkin, tidak akan mungkin sebuah ranting bisa memikul ribuan putik durian, buah durian. Maka akan kita saksikan ranting itu akan patah, dahannya akan lumpuh, dan durian itu sendiri pun juga akan tumbang, dan tentu dia akan mati. Kalau itu yang terjadi, mungkin kita tak pernah merasa lezatnya buah durian. Itu sabda alam. Itu pertimbangan alam dalam untuk melangsungkan kehidupan ini. Begitu di durian, begitu di manusia, begitu terjadi. Dan itu kita lihat setiap bulan terjadi hal-hal yang demikian. Para pemirsa yang berbahagia, saya kira sebagai bahan renungan bagi kita, bahwa kalaulah terjadi pembuahan, maka di antara 250 juta sperma itu, hanya satu yang mampu menembus membran, yang mampu menembus selaput pembungkus dari ovum itu. Dan kalau masuk yang satu itu sampai kadar kepalanya, maka otomatis dinding ovarium itu, dinding dari telur itu, dari ovum itu, merapat membentuk jaringan kolagen yang sangat kuat sekali. Sehingga sperma itu terputus pada lehernya. Masuklah kepalanya, pergi pada inti daripada ovum. Dan inilah yang disebut dengan suatu pembuahan zigot. Inilah kesuksesan yang pertama. Dan kalau itu terjadi, begitu sperma itu diputus pada lehernya, tinggal hanya kepalanya saja, dan dinding ovarium itu berubah dengan sangat kuat dan hebat sekali, sehingga nggak mungkin lagi ditembus oleh sperma-sperma yang lain. Betapapun kuatnya sperma yang lain, mencoba mengedor pintunya, mencoba membukakan dindingnya itu, takkan terbuka. Jadi kita lihat, bagi dalam peristiwa pembuahan itu, sperma yang sangat aktif, ovum yang hanya meninggal di tempat, dan tinggal di tempat itu kalau sudah dapat satu, tak ada keinginannya untuk menambah yang lain. Jadi pagi ini barangkali dua hikmah itu kita petik. Yang pertama, kalau sudah ada folikel degraf, sudah ada folikel yang dominan, maka semuanya menyerahkan diri kepada kelangsungan kehidupan manusia itu. Kelangsungan kehidupan alam semesta ini ialah
dengan berkorban dan dengan memberikan semua yang ada padanya untuk kelangsungan hidup yang satu. Dan yang kedua, hukum tetap di tempat. Tidak ada dia yang mengejar sperma, nggak terjadi itu dalam alam. Yang ada adalah dia mengamek-ngamek saja, diam saja sendirian, dan sperma yang kasak kusuk mendatanginya. Dan kalaupun sudah masuk satu sperma, dan hanya satu itulah sebagai pilihan hatinya, dan tidak akan pernah terganti dengan yang lain. Jadi cukup satu, dengan satu itu dia akan bahagia, dengan satu itu diraut, dilayarkannya biduknya, dengan yang satu itu dia sampai ke tempat tujuannya. Para pemirsa yang berbahagia, saya kira pengajian kita cukupkan demikian, karena jalannya nanti akan panjang sekali dan akan berliku-liku ketika kita sampai kepada saat-saat roh itu ditiupkan. Makanya saya sampaikan kepada Anda bahwa mungkin kita hanya bisa bertahap-tahap, ada part 1, part 2, part 3, dan part yang lain-lainnya, dan akan kita lanjutkan dengan tanya jawab. Karena saya jam 7:15 nanti akan ditunggu lagi untuk ikut senam untuk menyegarkan, menyehatkan diri yang sudah tua ini. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Suhaimi sudah memberikan pencerahan terhadap kita. Jadi ada beberapa poin-poin ya tentang follicle digraph dan tentang ovum satu ovum yang dibuahi. Kita masih ada waktu sampai tadi 6.45. Oke.